harus bikin target lagi. Padahal sebelum-sebelumnya sudah pernah mencapai, tapi emang kalau kita bisnis atau kita ngerjain sesuatu kan nggak mesti stabil gitu ya. Ada juga naik, ada juga turun. Nah, ketika di bawah nih gimana? Omset lagi bener-bener di bawah, jauh dari yang sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tenang dulu, terus flashback lagi. Kalau kita udah pernah mencapai hasil yang prestasi yang wow, seharusnya kita bisa ngulangin. Kita simak ya tipsnya gimana buat step by stepnya mencapai atau memenuhi target. Kita kan suka nggak sadar gitu. Kita tuh punya pola. Jadi setiap kita melakukan aktivitas atau proses yang mempengaruhi hasil, itu baiknya kita list down. Proses apa aja yang benar-benar pengaruh terhadap hasil, di dalam sadar kita itu kita tahu. Kadang kita malas untuk ngulanginnya lagi karena di waktu dulu mungkin masa-masa perjuangan ya, nah kita masih punya banyak waktu, kita mungkin juga sumber daya yang lainnya lah, tenaga, terus juga masih ada support mungkin ya dari orang tua, jadi kita udah spending aja gitu. Nah kalau sekarang kan mungkin agak mikir ya, ada biaya ini, ada biaya yang lain-lain lah yang harus kita manage. Jadi kadang kita untuk expand lagi tuh udah banyak kekhawatiran, banyak pertimbangan, harus lebih hati-hati gitu kan. Coba kita flashback lagi, kita tulis. Misalkan nih, kebiasaan baik kita yang selama ini mempengaruhi pada hasil, itu kita lakukan lagi, konsisten. Ini adalah momen ya bagi kita untuk membuat tulisan tangan atau membuat catatan impian kita di tahun depan. Dengan begitu, aktivitas kita nanti lebih terarah. Nanti mungkin dari bangun paginya seperti apa, di saat siang harinya apa kebiasaannya, kayak gitu. Untuk memudahkan teman-teman dalam membuat sebuah planning, saya dapat insight ya dari adik ipar saya. Beliau memberikan advice tentang rumus SMART Dream. Jadi membuat impian dengan SMART. Apa itu SMART? S adalah spesifik. Kita mesti jelas. Mau menentukan arah itu mesti jelas. Misalkan nih ada 3 bagian ya, kita punya goals-nya apa, setelah goals-nya apa, itu nominalnya kita harus jelas juga, kira-kiranya berapa. Jadi dalam 1 tahun, nominalnya 100 juta, ya berarti kita harus mendapatkan 10 juta setiap bulan. Nah, dengan breakdown seperti itu kan, kita lebih mudah untuk mencerna gitu ya. 10 juta per bulan, itu dibagi 30 itu berapa? 10 juta, misalkan kita produktifnya 20 hari dalam 1 bulan, menghasilkan 500.000 setiap hari. Kita sudah ketemu angkanya. Tinggal dengan alat apa kita mendapatkan 500.000 per hari. Kalau misalkan kita sekarang bekerja, berarti kita harus mendapatkan income tambahan. Misalkan bisnis online, atau kita juga overtime, lembur. Satu sisi lagi kita menjual skill, jadi di luar jam kerja tentunya ya. Kalau kita bisnis, ya usahakan produk kita atau jasa kita itu tadi bisa mengantarkan kita kepada impian 500.000 per hari. Apakah itu? Ya teman-teman silahkanlah cari. Sekarang peluang usaha juga udah banyak ya, yang bisa menghasilkan jutaan setiap hari juga ada. Tergantung kitanya. Jadi produk sudah banyak sekali beredar, bagus. Sistem bisnis komunitas ada banyak sekali, teman-teman silahkan cari ya. Tinggal kitanya yang mau untuk effort gitu, 500.000 per hari. Ini sumber bahan bakarnya adalah dream kita tadi. Nah, ini baru yang S ya. Kalau kita bahas sampai selesai, mungkin ini durasinya bisa sampai belasan menit atau 20 menit. Tapi mungkin saya akan bahas 1 atau 2 poin aja, agar nanti teman-teman bisa explore sendiri. SMART tadi kan ada S, ada M, measurable. Jadi kita bisa mengukur. Kita belum pernah nih mencapai angka yang 100 juta. Mungkin ya paling banter 1 tahun itu ya 50 juta lah profit gitu ya. Berarti kita jangan 100 juta dulu, kita coba ulangin yang 50 juta tadi. Jadi kita tadi ubah ya skemanya, 50 juta untuk dreams kita tadi, liburan atau kita mau umroh gitu ya sama pasangan, angkanya sekian. Ya berarti kita perpanjang gitu jangkanya, jangan 1 tahun lah, 2 tahun aja. Jadi 50 juta setiap tahun yang kita kumpulkan tadi. Sehingga 2 tahun kita baru bisa mencapai, nggak apa-apa. Itu namanya measurable. Karena kalau kita membuat impian yang tidak terukur, alias kita asal-asalan, ya kemungkinan kita bisa kehilangan motivasi gitu. Tadi pertama adalah spesifik,
yang kedua itu terukur, measurable. Nah, terus yang A tadi apa? A itu achievable. Jadi karena kita sudah pernah ya 50 juta tadi, itu rasanya kok kalau ngulangin kok lebih mudah untuk mencapai. Ya udah, berarti adalah impian yang sudah memenuhi SMART. Nah, kurang yang R sama T. Itu mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya atau di lain waktu ya. Jadi mungkin itu, teman-teman, langkah awal kita dalam membuat impian itu mesti spesifik. Yang kedua, mesti juga terukur. Nah, yang ketiga, harus pernah atau mendekati gitu, kita pernah mencapai. Moga-moga konten ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang baru mau mulai usaha, atau juga yang sudah mulai usaha tapi benar-benar lagi posisi di bawah, omsetnya juga terjun bebas. Nah, kita mau ngangkat lagi itu rasanya kok kehilangan motivasi gitu ya, karena kita sering di rumah, kita lagi pengen expand kemana-mana, tapi ternyata kita harus bereksplorasi dulu di rumah. Bukan kita membatasi diri ya, tapi memang dalam keadaan yang seperti ini kita harus mencari celah gitu. Kita harus beradaptasi. Mungkin itu teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang kurang dari pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.